Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas kisah-kisah hikmah tentang keajaiban rizkinya Allah. Apakah yang dimaksud dengan rizki itu? Apakah terdapat cara untuk mendatangkan rizki yang tidak disangka-sangka? Dan benarkah Allah akan menjamin rizki bagi setiap hambanya? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan kami kali ini hingga akhir. Rezeki adalah segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk memelihara kehidupan hambanya, seperti makanan, nafkah, pendapatan, dan keuntungan. Dalam Islam, rezeki diartikan sebagai kenikmatan, keberkahan, dan karunia yang diberikan kepada hambanya. Dalam penjelasan Al-Quran pada surat Nuh ayat 10 hingga 12, menjelaskan tentang pintu rezeki yang akan terbuka, jika kita senantiasa mengingat Allah Ta'ala dengan istighfar, serta memohon ampun kepadanya. Berikut ini adalah beberapa kisah hikmah tentang keajaiban rezeki yang Allah berikan kepada hambanya, dengan cara yang tidak disangka-sangka. Berikut kisah-kisah selengkapnya. Dua pengemis buta yang mengharap rezeki dari Allah dan manusia. Dikisahkan, ada seorang wanita kaya yang dikenal pemurah, dia bernama Ummu Ja'far. Kedermawanan Ummu Ja'far masyhur di kalangan masyarakat, bahkan dua pengemis buta pun mengetahui hal itu. Setiap hari, dua pengemis buta menunggu Ummu Ja'far di pinggir jalan yang biasa dilaluinya. Ketika bekerja, kedua pengemis buta ini punya harapan dan permintaan yang berbeda, dan juga dengan ucapan doa yang berbeda. Ya Allah, anugerahkan rezeki kepadaku dari kemurahan-Mu. Ucap pengemis buta pertama. Ya Allah, anugerahkanlah rezeki kepadaku dari kemurahan Ummu Ja'far. Ucap pengemis buta kedua. Demikian doa yang diucapkan keduanya, sebagaimana diungkap As-Samarkandi dalam kitab Nailul Hasidz fi Hikayatil Hadis, karya Abu Hafs Umar As-Samarkandi. Mengetahui hal itu, Ummu Ja'far segera memberikan sedekahnya kepada kedua pengemis tersebut, dengan nilai yang berbeda. Kepada pengemis pertama yang mengharap rezeki dari Allah, Ummu Ja'far memberinya uang 2 dinar. Selanjutnya, untuk pengemis kedua yang mengharap rezeki dari Ummu Ja'far, ia diberikan 2 adonan roti dan ayam bakar, yang di dalamnya telah diselipkan uang 10 dinar. Merasa dirinya tidak mendapat uang, pengemis kedua ini menawarkan pada pengemis pertama, agar roti dan ayam bakarnya ditukar atau dibeli dengan uang 2 dinar, yang baru didapatnya dari Ummu Ja'far. Berikanlah uang itu kepadaku, lalu ambillah roti dan ayam bakar ini untuk anak-anakmu. Ujar pengemis kedua yang berusaha menawarkan. Kedua pengemis ini nampaknya tidak tahu, bahwa di dalam ayam panggang pemberian Ummu Ja'far itu terselip uang 10 dinar. Singkat cerita, pengemis pertama pun akhirnya sepakat untuk ditukar. Maka terjadilah transaksi di antara keduanya, dan kejadian serupa berlangsung selama 10 hari. Setelah 10 hari, Ummu Ja'far kembali menemui pengemis kedua, yang mengharapkan rezeki dari wanita kaya itu. Apakah kamu puas dengan pemberian kami? Tanya Ummu Ja'far pada pengemis kedua. Memangnya apa yang engkau berikan padaku? Kata pengemis itu menjawab dengan pertanyaan. Aku telah memberimu uang sebanyak 100 dinar. Jawab Ummu Ja'far kepada si pengemis itu. Bagaimana mungkin aku mendapat uang sebanyak itu? Sebab, setiap hari engkau hanya memberiku adonan roti dan ayam bakar, lalu aku menjualnya ke temanku dengan harga 2 dinar. Jawab si pengemis yang merasa tidak mendapat uang sebanyak itu. Ummu Ja'far pun merasa terkejut, dan menyadari tentang kemurahan Allah pada hamba yang mengharapkan anugerah darinya.
Begitulah, dia, sang pengemis pertama, mengharapkan kemurahan Allah. Maka Allah segera memberinya kehidupan yang serba berkecukupan, meskipun dia sendiri tidak punya niat atau rencana seperti itu. Ujar Ummu Ja'far yang dermawan itu. Ummu Ja'far juga menegaskan, bahwa barang siapa yang mengadukan kefakiran kepada Allah, pasti Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Selanjutnya ia juga meyakini, bahwa takaran rezeki setiap orang tidak akan tertukar. Ketika Allah sudah berkehendak, hal itu pasti akan terjadi. Dan jika Allah tidak menghendaki, pasti hal itu juga tidak akan terjadi. Dari kisah tadi dapat ditarik kesimpulan, bahwa mengadukan aneka masalah, atau mengharapkan rezeki kepada sesama manusia, maka hasilnya akan selalu meleset, dan tidak sesuai dengan ekspektasi. Sebaliknya, jika mengadukan semua keluh kesah hidup kepada Allah, pasti akan mendapatkan solusi, meskipun dengan cara yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Baik buruknya perbuatanmu akan kembali kepadamu. Berbuat baik pada sesama, sudah menjadi kewajiban bagi setiap umat manusia. Tidak peduli apapun agama yang dianut, kita harus memperlakukan orang lain dengan baik, jika kita ingin diperlakukan baik pula. Buah perbuatan baik seringkali tidak hanya berupa pahala bagi seseorang. Bahkan ketika masih di dunia, perbuatan yang dilakukan dapat kembali padanya, dan dengan cara yang tidak diduga-duga. Seperti halnya dalam kisah berikut ini. Perbuatan baik yang dilakukan secara konsisten dan sabar, ternyata memberikan hikmah luar biasa pada seorang wanita. Ada seorang wanita yang membuat roti untuk makanan keluarganya setiap hari. Setiap harinya, wanita ini membuat roti ekstra untuk diberikannya pada orang lain, yang kebetulan melewati rumahnya. Dia meletakkan roti itu pada jendela rumahnya, untuk diberikan siapa saja yang ingin mengambil roti tersebut. Setiap hari, biasanya akan ada orang lelaki tua bungkuk, yang datang untuk mengambil roti itu. Tetapi, bukannya mengucapkan terima kasih dan menunjukkan keramahan, pria itu justru malah menggerutu, dengan sejumlah kata yang selalu dia ucapkan setiap hari. Perbuatan burukmu akan tetap bersamamu, perbuatan baikmu akan kembali kepadamu. Begitulah ucapan si lelaki tua setiap harinya. Hal ini berlangsung secara terus-menerus, hari demi hari. Wanita itu kemudian merasa sebal dengannya. Sudah dikasih bukannya malah berterima kasih. Gumam si wanita dalam hati. Setiap hari, pria itu masih mengatakan hal yang sama. Si wanita penasaran dan bertanya-tanya dalam hati, apa maksud ucapannya itu. Hingga pada suatu hari, tiba-tiba dia memiliki keinginan untuk menyingkirkan si pria bungkuk itu. Dia berniat membuat roti dengan memberikan racun di dalamnya. Akan tetapi, ketika akan meletakkannya pada jendela, tangannya tiba-tiba gemetar, dan dia pun tersadar. Ya Allah, apa yang telah kulakukan ini, katanya yang saat itu tersadar. Roti beracun itu akhirnya dibakarnya habis, dan dia menggantinya dengan roti biasa. Seperti hari-hari sebelumnya, pria bungkuk itu datang lagi, dan tetap mengatakan hal yang sama. Dia pun tidak menyadari peperangan batin, yang sedang dialami dalam diri wanita itu. Diketahui, putra wanita itu sedang pergi merantau jauh dari tempat tinggalnya. Dan sudah berbulan-bulan dirinya tak mendapatkan kabar tentang keberadaan putranya itu. Wanita ini pun terus berdoa, agar putranya diberi kesehatan, dan dapat kembali padanya dengan selamat. Malam itu, pintu rumahnya tiba-tiba diketuk dari luar. Wanita itu pun membuka pintu rumahnya, dan terkejut karena melihat sang anak sudah berdiri di hadapannya. Anaknya itu terlihat sangat kurus dan lemah. Rupanya, saat itu sang anak sedang kelaparan. Sang anak menatap ibunya, dan berkata, "Wahai ibu, ini sungguh keajaiban. Ketika aku masih jauh dari sini, aku kelelahan dan pingsan. Aku mungkin akan mati karena kelaparan saat itu. Akan tetapi, tiba-tiba ada orang bungkuk datang melintas, dan memberiku sebuah roti. Pria itu juga berkata kepadaku, inilah yang biasanya aku makan setiap hari. Hari ini aku harus memberikannya padamu,
karena kamu lebih membutuhkannya daripada aku," ungkap sang anak pada ibunya. Kemudian seketika wajah ibunya memucat dan tersandar di tembok. Dia teringat akan roti beracun, yang hampir saja dia berikan pada orang bungkuk itu pagi tadi. Andai saja dia memberikannya pada orang bungkuk itu, tentu anaknya lah yang akan dia racuni dengan tangannya sendiri. Akhirnya dia pun menyadari arti kata yang selalu diucapkan pria bungkuk itu, bahwa perbuatan burukmu akan tetap bersamamu, dan perbuatan baikmu akan kembali kepadamu. Imam Syafi'i dan Imam Malik yang berbeda pendapat. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Mereka adalah tokoh-tokoh mujtahid mutlak dalam bidang fikih, yang menjadi landasan bagi muslim ahlu sunnah wal jamaah. Ada kisah menarik antara Imam Malik dan Imam Syafi'i, terkait masalah tentang rezeki. Suatu ketika, Imam Syafi'i berdiskusi dengan Imam Malik, yang tak lain merupakan gurunya sendiri. Maka terjadilah dialog antar keduanya, yang membahas tentang rezeki. "Wahai Syekh, rezeki itu mesti saya cari dulu, baru kita dapat," ucap Imam Syafi'i. "Wahai Syafi'i, ada rezeki yang cukup kita beramal dekat kepada Allah, maka dia akan datang, tanpa kita cari dengan ikhtiar manusia," ucap Imam Malik. Imam Syafi'i berkeyakinan, bahwa mustahil rezeki datang tanpa ikhtiar. Karena sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran, bahwa rezeki itu harus dicari dengan cara ikhtiar. Sedangkan menurut Imam Malik, rezeki itu datang karena mengerjakan suatu amalan. Setelah perdebatan ilmu tersebut, kemudian Imam Syafi'i izin pamit. Saat di pertengahan jalan, ia melihat ada petani yang sedang memanen anggur. Lalu dipanggillah Imam Syafi'i oleh yang punya kebun itu. "Wahai pemuda, apakah kamu mau membantu kami? Kalau engkau mau bantu, kami akan berikan anggur sebagai upah," ucap si petani anggur saat menawarkan. Maka Imam Syafi'i bersedia, dan ia pun membantu memanen anggur sampai selesai. Dan sebagai upahnya, ia diberikan anggur yang besar-besar. Imam Syafi'i nampak senang dan tersenyum. Ternyata senangnya bukan karena mendapat upah anggur, melainkan senangnya karena merasa pendapatnya lah yang benar. Menurut Imam Syafi'i, kalau dirinya tidak membantu memanen, mana mungkin bisa mendapat anggur sebanyak itu. Setelah itu, maka dibawalah anggur tadi ke hadapan gurunya, untuk melapor atas peristiwa yang barusan dialaminya. Setibanya di hadapan sang guru, dengan penuh adab, Imam Syafi'i lantas menyampaikan apa yang baru terjadi kepada Imam Malik. "Wahai Syekh, tadi saya di jalan dipanggil oleh pemilik kebun anggur, dan ikut membantu memanennya. Begitu saya bantu, setelahnya saya diberikan anggur sebanyak ini," kata Imam Syafi'i yang saat itu menekankan kata "saya bantu". Imam Malik lalu tersenyum, dan berkata, "Masya Allah, sungguh luar biasa engkau Syafi'i. Engkau tahu, siang ini keadaannya begitu panas, dan tadi saya mau keluar ngajar, tetapi tiba-tiba terpikir di benak saya, ya Allah, andaikan saat ini ada anggur yang besar-besar, pasti enak rasanya. Lalu tiba-tiba datanglah kamu sambil membawa anggur yang segar ini. Rezeki yang paling dahsyat itu adalah, meskipun kita tidak mencarinya, namun rezeki yang mendatangi orang tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Quran Surat Al-A'raf, ayat 96. Al-Quran menjelaskan ada 8 jenis rezeki. Dan diantaranya yang paling hebat adalah, rizki yang belum kita cari, namun rezeki itu sudah menjemput kita. Mendapat pertolongan lewat burung gagak. Sebelum menjadi seorang sufi, Ibrahim bin Adham yang membuat dirinya bertaubat. Dalam sebuah kisah disebutkan, Ibrahim sedang memancing di sebuah danau. Ia lalu membentangkan tikarnya, dan mengeluarkan bekal yang dibawanya. Karena sudah lapar,
maka bersiaplah Ibrahim untuk makan. Satu persatu bekal tersebut diletakkan di atas tikar, termasuk beberapa potong roti. Ketika ingin makannya, Ibrahim terkaget. Tiba-tiba ada seekor burung gagak, yang kemudian mengambil roti di tempat makannya. Dengan paruhnya, burung gagak tadi membawa terbang rotinya. Pelan-pelan burung itu naik ke atas dan terbang. Ibrahim pun mendongak, dan matanya mengikuti arah burung gagak itu terbang. Sekejap kemudian, Ibrahim mengambil kudanya, dan mengejar burung tersebut. Burung itu terbang menyeberangi bukit, dan Ibrahim terus mengejarnya. Hingga kemudian burung tersebut nampak jelas di hadapannya. Ibrahim pun mendekat, tetapi burung tersebut terbang lagi. Sampai akhirnya, burung tersebut berhenti dan betapa kagetnya Ibrahim. Di depannya tampak seorang laki-laki yang sedang terikat. Burung itu lalu meletakkan rotinya di depan lelaki tersebut. Melihat hal tersebut, Ibrahim Adom lantas turun dari kudanya. Kemudian didekatinya laki-laki yang terikat tersebut, dan menanyakan ihwalnya mengapa kedua tangannya diikat. Orang tersebut kemudian berkata, "Aku adalah seorang pedagang. Saat melintas di sini, tiba-tiba datanglah segerombolan perampok yang mengambil hartaku. Mereka menyiksaku, dan mengikatku di sini hingga seminggu. Burung gagak itulah, yang selalu datang kepadaku membawakan makanan. Burung gagak itu bertengger di dadaku, dan dengan paruhnya dia mengurai makanan yang dibawanya. Ia menyuapiku sedikit demi sedikit ke mulutku. Allah tidak membiarkanku dalam keadaan lapar." Mendengar cerita orang tersebut, Ibrahim pun melompat ke kudanya, dan kembali ke tempat semula. Ia kemudian bersujud memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baju kebesarannya pun kemudian ia tinggalkan, dan menggantinya dengan baju yang lebih murah. Tidak hanya itu, sebanyak 72 hamba sahayanya dimerdekakan. Semua harta dan jabatan miliknya ditinggalkan. Kemudian dipungutnya sebilah tongkat, lalu Ibrahim berjalan kaki menuju Mekah tanpa bekal sedikit pun dan kendaraan. Anehnya, Ibrahim sama sekali tak pernah merasa lapar, hingga akhirnya sampai di Mekah. Ia bersyukur kepada Allah, dan memuji-muji tiada habisnya, sambil menirukan sebuah ayat Al-Quran. Barang siapa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itulah cukup baginya. Allah sungguh akan menyampaikan kepentingannya. Untuk tiap sesuatu, Allah telah menciptakan kadar masing-masing. Kisah lelaki yang menguji rizkinya Allah. Rezeki adalah ketetapan yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap makhluk telah memiliki rezeki masing-masing, meskipun tetap diperlukan usaha untuk menjemputnya. Jangan sekalipun meragukan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Besar, dan Maha dari segala-galanya. Ada kisah seorang lelaki yang ingin menguji rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia sengaja berdiam diri di dalam gua, namun ternyata Allah Ta'ala mengirimkan rezeki lewat cara yang tak pernah ia duga. Kisah ini dituliskan Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Hubawi, dalam kitabnya yang berjudul Durratun Nasyihin. Dikisahkan, bahwa Imam Az-Zahidi ingin menguatkan keyakinan tentang rezeki yang telah dijamin Allah. Beliau kemudian pergi ke suatu tempat, yang mana tempat itu ada di sebuah gunung. Lalu masuklah beliau ke dalam sebuah gua, dan duduk di dalam gua itu. Imam Az-Zahidi kemudian berkata, "Aku hendak menyaksikan, bagaimana caranya Tuhan hendak memberiku rezeki di tempat ini." Kemudian datanglah sebuah rombongan pendaki yang telah melakukan perjalanan jauh, lalu datang menelusuri daerah itu. Akan tetapi, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan, sehingga pendaki itu terpaksa untuk mencari tempat teduh. Maka mereka pun masuk ke dalam gua, yang sedang ditempati oleh Imam Az-Zahidi. Dan mereka pun menemukan Imam Az-Zahidi terdiam di dalam gua tersebut. Salah satu pendaki bertanya kepada Imam Az-Zahidi, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau ini?" Ketika Imam Az-Zahidi dipanggil, beliau tidak menjawabnya. Salah satu si pendaki kemudian berkata,
Jangan-jangan dia kedinginan, sehingga tidak mampu berbicara. Lalu mereka menyalakan api unggun di dekatnya, sampai suasana terasa hangat, lalu beliau diajak bicara lagi. Akan tetapi, Imam Az-Zahidi lagi-lagi tidak menjawab pertanyaan mereka. Para pendaki itu kemudian berkata lagi, "Jangan-jangan orang ini kelaparan, sampai-sampai ia tidak bisa diajak bicara." Maka mereka pun menyediakan makanan, dan memberikan isyarat, bahwa sudah ada makanan di depannya, yang bisa untuk dimakan. Akan tetapi, Imam Az-Zahidi masih tidak mau memakannya, walaupun hanya sedikit. Mereka para pendaki berkata lagi, "Jangan-jangan orang ini sudah lama tinggal di gua ini, sehingga dia tidak mendapatkan makanan sedikit pun. Oleh karena itu, buatkanlah susu panas agar ia dapat meminumnya." Mereka lantas membuatkan bubur susu dengan gula, dan menyajikan kepada Imam Az-Zahidi, akan tetapi beliau tidak menoleh ke arahnya sama sekali. Mereka para pendaki berkata lagi, "Jangan-jangan giginya sudah ngilu, susah untuk digerakkan, karena sudah lama tidak makan, dan saking kelaparannya." Kemudian di antara rombongan pendaki, ada 2 orang laki-laki yang mau membantu untuk membuka mulutnya, dan hendak menyuapkan makanan kepada Imam Az-Zahidi. Tiba-tiba seketika itu Imam Az-Zahidi tertawa. Mereka pun lantas bertanya kepada beliau, "Apakah kamu ini gila?" Imam Zahidi kemudian menjawab, "Sesungguhnya aku tidak gila. Akan tetapi, aku hendak ingin menguji Tuhanku, bagaimana caranya Tuhan memberikan rezeki yang telah dijamin untukku. Sekarang aku telah mengerti, bahwa Dia akan mengaruniakan rezeki kepada hambanya dalam segala hal, bagaimanapun keadaannya hambanya, dan dimanapun keberadaan hambanya. Rezeki tak terduga di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang paling mulia dalam ajaran agama Islam. Hari ini adalah hari yang penuh dengan keberkahan. Banyak hadis yang menjelaskan keutamaan-keutamaan hari ini. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berikut ini. Sebaik-baik hari, di mana matahari terbit saat itu adalah hari Jumat. Pada hari ini, Adam diciptakan. Hari di mana ia dimasukkan ke dalam surga, dan hari di mana ia dikeluarkan dari surga. Dan hari kiamat tidak akan terjadi, kecuali terjadi pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Abu Hurairah mengatakan, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Di hari Jumat itu terdapat satu waktu, yang mana, jika seorang muslim melakukan sholat di dalamnya, dan memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya permintaannya akan dikabulkan." Lalu beliau SAW memberi isyarat dengan tangannya, yang menunjukkan sedikitnya waktu itu. Hadis riwayat Bukhari. Terdapat sebuah kisah, yang disebutkan dalam Mawaiz Ushfuriyah, karya Muhammad bin Abu Bakar. Dalam kisah berikut ini, setidaknya bisa menjadi pelajaran bagi kita, tentang betapa mulianya hari Jumat ini. Dikisahkan, terdapat seorang pemuda non-muslim hendak masuk Islam. Ia bersama anak dan istrinya kemudian berkunjung kepada Malik bin Dinar, yang saat itu berada di Bashrah. Mereka datang kepada Malik bin Dinar untuk meminta penjelasan tentang ajaran Islam. Setelah mendengar semua penjelasan Malik bin Dinar, mereka pun masuk Islam, dengan disaksikan para jamaah pengajian Malik bin Dinar. Pemuda itu beserta keluarganya lantas berpamitan kepada Malik bin Dinar. Sebelum pergi, Malik bin Dinar kemudian memberinya uang saku, namun pemuda itu menolaknya. Sang pemuda menolaknya dengan alasan, ia tidak mau menjual agama dengan dunia. Pemuda itu lantas berjalan terus, hingga sampai ke sebuah bekas perkampungan. Di sana, ia melihat ada rumah yang layak ditempatinya bersama anggota keluarganya. Dan mereka pun akhirnya memilih tinggal di sana. Keesokan harinya, saat itu hari Rabu, istrinya menyuruh pemuda itu untuk pergi ke pasar. Sang pemuda pun menyetujuinya, dengan harapan, ia dapat mencari pekerjaan, dan upahnya nanti bisa dibuat untuk membeli makanan. Namun, setelah di beberapa waktu yang lama di pasar, ia tak mendapat pekerjaan apa-apa.
Kalau seperti ini terus, agaknya lebih baik aku bekerja kepada Allah saja, kata pemuda itu dalam hati. Ia lantas pergi ke sebuah masjid. Di sana, ia mengerjakan sholat, dengan harapan mendapat upah darinya. Namun, yang terjadi malah ia tak mendapat apa-apa, sampai dirinya pulang ke rumah. Istrinya pun bertanya tentang bahan makanan, sebagai hasil dari kerja si suami tadi. Namun, pemuda itu malah menjawab, "Aku telah bekerja seharian kepada sang raja, namun hari ini dia belum memberiku upah. Mudah-mudahan besok upah itu segera diberikan." Saat itu, sang pemuda terpaksa berbohong ke istrinya, bahwa ia telah bekerja kepada sang raja. Akhirnya, malam itu, pemuda itu bersama keluarga tidur dalam keadaan menahan lapar. Pagi harinya, ia pergi lagi ke pasar. Namun, ia masih bernasib sama dengan hari sebelumnya, yaitu tidak mendapat pekerjaan apa-apa. Ia juga melakukan hal yang sama, dengan yang ia lakukan di hari sebelumnya, yakni dengan sholat di masjid. Hal itu ia lakukan, dengan harapan akan segera mendapat upah dari Allah. Akan tetapi, ia pun tetap saja pulang dengan tangan kosong. Malam itu, satu keluarga miskin itu tidur dalam keadaan sangat lapar. Keesokan paginya, pemuda itu melakukan aktivitas yang sama dengan hari sebelumnya. Ia tetap pergi ke pasar mencari pekerjaan, agar bisa menghidupi keluarganya. Namun, tetap saja tak ada orang yang memberinya pekerjaan. Dan ia pun pergi lagi ke masjid, melaksanakan sholat, dan berdoa kepada Allah, Sang Raja dari segala raja. Ya Allah, Engkau telah memuliakanku dengan mahkota Islam. Maka dengan kemuliaan Islam dan hari Jumat ini, aku memohon kepadamu. Aku memohon, agar Engkau berkenan menghilangkan segala keresahan yang ada hatiku ini, karena telah memikirkan nafkah untuk keluargaku. Aku memohon kepadamu, agar Engkau memberiku rezeki dari jalan yang tak terduga. Sungguh, aku merasa malu kepada istri dan anakku. Aku khawatir, mereka akan berubah pendirian karena keadaan yang seperti ini, setelah mereka masuk Islam. Demikianlah ucap sang pemuda. Siang itu, ketika pemuda itu sedang mengikuti sholat Jumat di masjid, dan keluarganya sedang menahan rasa lapar yang sangat menyiksa, tiba-tiba seorang lelaki tampan bertamu ke rumahnya. Kepada istrinya, tamu itu berkata hendak memberikan sebuah nampan emas, yang bertutupkan sapu tangan bersulam emas pula. Ambillah rizki milikmu ini. Ini adalah upah kerja suamimu selama 2 hari ini. Dan katakan kepadanya, kalau ia ingin mendapat gaji yang lebih besar lagi, maka hendaknya ia bekerja lebih rajin lagi, terutama di hari Jumat ini. Pekerjaan kecil di hari ini, akan bernilai besar menurut sang raja tempatnya bekerja. Kata tamu tersebut dengan meyakinkan si pemilik rumah. Setelah tamunya pulang, sang istri membuka nampan itu. Dan betapa kagetnya ia, ternyata nampan itu berisi 1000 dinar. Ia lantas membawa beberapa dinar ke toko emas. Melihat dinar yang dibawa istri pemuda itu, sang pemilik toko emas itu pun heran. Setiap emas dinar yang ditimbangnya, beratnya bisa menjadi 2 kali lipat dari biasanya. Ia lantas bertanya kepada si perempuan tadi, dari mana asal-muasal emas dinar tersebut. Setelah mendengar penuturan istri pemuda itu, sang pemilik toko emas yang non-muslim pun masuk Islam. Tak hanya itu, sang pemilik toko emas itu pun memberikan uang 1000 dinar secara cuma-cuma kepada istri sang pemuda itu. Pakailah uang ini, kalau habis, kabari saja aku, ucap sang pemilik toko emas. Sementara itu, sang suami merasa sangat bersedih, karena di hari itu ia tak mendapatkan apapun untuk dibawa pulang. Ia lantas mengisi sapu tangannya dengan pasir, dan ia berencana akan mengatakan kepada istrinya, bahwa bungkusan itu adalah tepung gandum. Sampai di rumah, pemuda itu menyembunyikan bungkusan pasir itu di balik pintu. Namun, ia merasa ada pemandangan yang aneh. Di rumahnya, nampak sudah ada meja kursi yang indah. Tak hanya itu, tercium pula aroma masakan yang lezat dari arah dapur. Setelah ditanya sang suami, istrinya kemudian menceritakan segala hal yang telah terjadi kepadanya.
Sang suami pun bersujud syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sang istri juga menanyakan, apa isi sapu tangan yang ada di balik pintu itu. Sudah, lupakan saja. Tak usah kau tanyakan lagi, kata pemuda itu sambil menghiraukan bungkusan sapu tangannya. Karena merasa penasaran, sang istri pun membuka sapu tangan milik suaminya. Dengan izin Allah, pasir yang tadinya ada di dalamnya, ketika dibuka ternyata isinya telah berubah menjadi emas. Subhanallah. Menyaksikan keajaiban itu, sang pemuda pun bersujud lagi kepada Allah. Dan semenjak kejadian itu, ia semakin rajin bekerja kepada Allah, sampai ajal menjemputnya. Istri dermawan yang mendapat 4.000 dinar. Alkisah, pada suatu hari, Abu Abdillah Al-Waqidi sedang dalam keadaan benar-benar terhimpit. Dan pada saat itu, dia sedang bersama Yahya bin Khalid Al-Barmaki, yang menjabat gubernur provinsi dan wazir untuk Khalifah Harun Al-Rashid. Tiba-tiba istri Al-Waqidi datang, dan berkata kepada suaminya, "Hari raya sudah tiba, namun kita tidak mempunyai uang sepeser pun." Mendengar perkataan istrinya tersebut, Al-Waqidi kemudian pergi menemui salah satu temannya, yang kebetulan berprofesi sebagai pedagang. Sebagaimana dijelaskan oleh Hatib Al-Baghdadi, dalam kitabnya Tarikh Baghdad, kepada temannya tersebut Al-Waqidi menjelaskan tentang kedatangannya. Dia kemudian mengatakan kepada temannya tersebut, kalau ia ingin berhutang. Setelah mendengar penuturan Al-Waqidi, pedagang sekaligus teman Al-Waqidi itu langsung mengeluarkan kantong yang berisi uang, dan distempel dengan tulisan 1.200 dirham. Setelah kebutuhannya sudah terpenuhi, Al-Waqidi kemudian mengemasi barang-barang tersebut, dan pamit untuk pulang ke rumah. Belum lama sampai di rumah, ternyata seorang temannya yang dari keturunan Bani Hashim datang ke rumahnya. Temannya yang datang tersebut kemudian mengeluhkan perihal keterlambatan penghasilannya, dan ia juga sedang membutuhkan pinjaman. Mendengar keluh kesah temannya itu, Al-Waqidi pun langsung masuk ke dalam menemui istrinya. Kepada istrinya, dia lalu memberitahukan kedatangan teman Al-Hashiminya tersebut. Namun setelah mendengarkan penuturannya, istrinya malah bertanya balik kepada Al-Waqidi. "Menurutmu, apa yang akan kamu berikan kepadanya?" Al-Waqidi pun menjawab pertanyaan istrinya. "Aku akan memberikan sebagian isi kantong ini kepadanya." Mendengar jawaban suaminya tersebut, istri Al-Waqidi pun berkomentar, "Kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu mendatangi temanmu yang berdagang di pasar, dan dia memberi pinjaman kepadamu 1.200 dirham. Sekarang, seseorang yang memiliki kekerabatan dengan Rasulullah datang kepadamu, namun kamu hanya akan memberi separuh dari apa yang diberikan temanmu yang pedagang itu. Dan itu semua tidak sebanding. Berikan saja kantong ini seluruhnya kepadanya." Al-Waqidi kemudian keluar membawa kantong itu, lalu memberikan semuanya kepada Al-Hashimi. Pada lain waktu, temannya Al-Waqidi yang seorang pedagang dan yang meminjaminya uang pergi menemui Al-Hashimi, sebab ia juga berteman dengan Al-Hashimi. Ternyata, kedatangannya kepada Al-Hashimi adalah untuk mencari pinjaman uang. Al-Hashimi pun segera mengeluarkan kantong yang berasal dari Al-Waqidi kepadanya. Tatkala temannya Al-Waqidi melihat stempel uang yang ada di kantong milik Al-Hashimi, dia pun terkaget karena mengenali tulisan tersebut. Si pedagang itu kemudian bergegas menemui Al-Waqidi, dan menceritakan kejadian tersebut. Pada waktu bersamaan, seorang utusan Yahya bin Khalid Al-Barmaki datang menemui Al-Waqidi. Utusan itu menyampaikan pesan dari Yahya. "Sesungguhnya utusanku terlambat datang kepadamu, karena aku sedang sibuk dengan beberapa keperluan Amirul Mukminin." Al-Waqidi kemudian segera mendatangi Yahya bin Khalid. Saat bertemu dengannya, Al-Waqidi bercerita tentang kantong berisi uang yang ia pinjam, namun kembali kepada orang yang meminjaminya. Mendengar cerita Al-Waqidi, Yahya pun berkata kepada pengawalnya, "Wahai pengawal, bawa uang yang ada di sana itu kemari." Pengawal pun datang dengan membawakan uang 10.000 dinar kepada Yahya. Setelah menerima uang tersebut, Yahya bin Khalid berkata, "Untukmu 2.000 dinar,
ambillah 2.000 dinar untuk temanmu yang pedagang, dan 2.000 dinar untuk temanmu Al-Hashimi. Sedangkan 4.000 dinar ini untuk istrimu, karena dia yang paling dermawan di antara kalian. Kedermawanan memang pantas untuk dihargai mahal, sebagaimana yang dilakukan oleh Yahya bin Khalid Al-Barmaki kepada istri Al-Waqidi. Selain pantas dihargai mahal, sikap dermawan mampu mendatangkan banyak rezeki, disukai banyak manusia, dan tentunya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, orang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Sebaliknya, orang yang kikir jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Dan orang bodoh yang dermawan, lebih disukai oleh Allah daripada ahli ibadah yang kikir. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Bukhari. Satu hari, Malik bin Dinar berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dalam perjalanannya tersebut, ia melewati sebuah hutan. Di sana, ia melihat sesuatu yang dianggapnya janggal. Ternyata, ia melihat ada seekor burung gagak, berikut potongan roti di paruh burung itu. Melihat hal itu, ia mengira-ngira dan menerka-nerka. Pasti ada sesuatu yang terjadi dengan burung itu. Begitu kurang lebih kata Malik bin Dinar dalam hati. Burung itu kemudian terbang, dan Malik bin Dinar mengikutinya. Akhirnya, sampailah burung itu pada sebuah gua, dan Malik bin Dinar juga ikut masuk ke dalamnya. Dilihatnya, di sana ada seorang laki-laki tergeletak. Nampak tangan dan kakinya terikat tali. Malik melihat burung itu menyuapi si lelaki dengan roti yang ada di paruhnya. Sang burung menyuapinya sedikit demi sedikit, hingga rotinya pun habis. Setelah itu, burung gagak itu pun terbang dan pergi entah kemana, meninggalkan si lelaki itu. Kini, di gua itu hanya ada Malik dan si lelaki yang terikat tali tersebut. Malik bin Dinar kemudian bertanya, "Siapakah kamu sebenarnya, dan dari manakah kamu berasal?" Kemudian orang tersebut menjelaskan, "Aku adalah seorang yang akan menunaikan ibadah haji. Di tengah jalan, hartaku dirampok oleh orang-orang tak dikenal. Tubuhku diikat, dan kemudian dilemparkan ke sini. Di sini, selama 5 hari, aku tidak makan dan minum barang sedikit pun. Namun, aku tetap sabar menghadapinya." Dan setelah 5 hari itu, ia kemudian berdoa bermunajat kepada Allah, dan Allah mengabulkan doa lelaki itu. Beberapa waktu kemudian, Allah mengirim burung gagak untuk menolongnya. Burung gagak tersebutlah yang setiap hari memberinya makan dan minum. Malik pun merasa iba dengan nasib lelaki itu. Ia melepaskan tali yang mengikat tubuhnya. Mereka berdua kemudian meninggalkan gua, dan mereka melanjutkan perjalanan bersama. Hingga pada suatu ketika, di tengah perjalanan, mereka kehausan dan membutuhkan air minum. Sayangnya, keduanya tidak menemukan sesuatu sama sekali yang bisa diminum. Mereka lalu melihat ke arah padang pasir, dan nampak ada sebuah kolam atau kubangan air, yang dikelilingi beberapa hewan kijang. Mengetahui hal itu, mereka sangat bersyukur sekali. Tanpa pikir panjang, mereka pun bergegas mendekati kolam air itu. Menyadari ada orang yang mendekat, kijang-kijang pun lari meninggalkan kolam itu, ketika Malik dan lelaki tersebut tiba. Sayangnya, air yang sedianya ada, tiba-tiba meresap ke bumi. Hanya beberapa sisa air saja yang bisa diminum. Namun itu sudah cukup bagi mereka untuk mengobati rasa dahaga. Air yang meresap secara tiba-tiba itu dirasa aneh dan janggal. Mereka lalu berdoa kepada Allah. "Ya Allah, Engkau berkenan memberi minum kijang-kijang itu, padahal mereka tidak pernah melakukan ruku dan sujud kepadamu. Sedangkan kami, saat itu sedang membutuhkannya, namun air itu tiba-tiba meresap ke bumi, padahal kami sedang dalam perjalanan yang sangat jauh, yang menempuh jarak 100 dziro." Selepas mereka berdoa seperti itu, mereka mendengar sebuah suara. "Wahai Malik,
Kijang-kijang itu kami beri minum karena mereka bertawakal kepada kami. Sedangkan kamu bertawakal kepada barang bawaan dan embermu. Maksudnya, Malik bin Dinar dinilai lebih bertawakal dan tergantung kepada apa yang ia bawa, dan yang ia usahakan, daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah yang termaktub dalam kitab An-Nawadir tadi, kita menjadi paham, bahwa sehebat apapun usaha dikerjakan, dan sebanyak apapun harta yang dimiliki, hendaknya kita tidak tergantung kepada hal-hal tersebut. Bertawakal dan bersandar hendaknya selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya." Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surat At-Tolak, ayat 3. Ayat barusan menegaskan, bahwa barang siapa yang percaya kepadanya terkait apa saja yang ia alami, serta tawakal pasrah kepadanya setelah berusaha maksimal, maka, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang akan menjamin dalam penyelesaian masalah-masalahnya, termasuk juga dalam hal rezeki. Begitulah kurang lebih penjelasan Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya. Walhasil, manusia hanya bisa berusaha dan berdoa sekuat tenaga dalam segala urusan, dan dalam menyelesaikan masalah. Namun, harus diyakini seyakin-yakinnya, bahwa yang paling berhak untuk memutuskan segalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua berjalan atas dasar keadilannya. Kisah semut yang bertemu Nabi Sulaiman. Pada suatu masa, kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam sedang mengalami musim kering yang begitu lama. Sudah sekian lama sekali hujan tidak turun membasahi bumi ngeri mereka. Nabi Sulaiman alaihi salam mulai didatangi oleh umatnya untuk mendapatkan pertolongan. Mereka meminta Nabi Sulaiman memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar bersedia menurunkan hujan untuk membasahi kebun-kebun dan sungai-sungai mereka. Nabi Sulaiman alaihi salam kemudiannya memerintahkan satu rombongan besar pengikutnya, yang terdiri daripada bangsa jin dan manusia, untuk berkumpul di tempat lapang. Yang kemudian, mereka semua akan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar musim kemarau segera berakhir, dan hujan agar cepat turun kembali. Tatkala mereka semua tiba di tempat tersebut, Nabi Sulaiman alaihi salam melihat seekor semut kecil berada di atas sebuah batu. Semut itu nampak berbaring kepanasan dan kehausan. Nabi Sulaiman alaihi salam kemudian mendengar si semut mulai berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, Sang pemilik segala hazanah, aku berhajat sepenuhnya kepadamu, aku berhajat akan airmu. Ya Allah, tanpa airmu aku akan kehausan, dan kami semua akan kekeringan. Ya Allah, aku berhajat sepenuhnya padamu akan airmu, maka kabulkanlah permohonanku." Demikianlah doa si semut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar doa si semut, maka Nabi Sulaiman kemudian segera memerintahkan rombongannya untuk kembali pulang, sambil berkata pada mereka, "Kita segera pulang, sebentar lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan hujannya kepada kalian." Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan permohonan seekor semut. Kemudian Baginda Sulaiman dan rombongannya pulang kembali ke kerajaan. Pada suatu hari, Baginda Sulaiman alaihi salam sedang berjalan-jalan. Tiba-tiba, beliau melihat seekor semut sedang berjalan, sambil mengangkat sebutir buah kurma. Nabi Sulaiman alaihi salam terus mengamatinya, yang kemudian beliau memanggil si semut, dan bertanya padanya, "Wahai semut kecil, untuk apa kurma yang kau bawa itu?" Si semut lalu menjawab pertanyaan sang Nabi. "Ini adalah kurma yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadaku, sebagai makananku selama 1 tahun. Nabi Sulaiman alaihi salam kemudian mengambil sebuah botol, lalu ia berkata kepada si semut, "Wahai semut, kemarilah engkau, dan masuklah ke dalam botol ini. Aku telah membagi 2 kurma ini, dan akan aku berikan separuhnya kepadamu, sebagai makananmu selama 1 tahun. Dan pada tahun depannya aku akan datang lagi, untuk melihat keadaanmu kembali." Akhirnya, si semut pun lalu mematuhi atas perintah Nabi Sulaiman alaihi salam.
Singkat cerita, setahun telah berlalu. Nabi Sulaiman alaihi salam pun datang kembali, guna melihat keadaan si semut. Ia melihat kurma yang diberikan kepada si semut itu, ternyata tidak banyak berkurang. Nabi Sulaiman alaihi salam lantas bertanya kepada si semut, "Wahai semut, mengapa engkau tidak menghabiskan kurmamu?" Kemudian dijawablah oleh si semut, "Wahai Nabiullah, aku selama ini hanya menghisap airnya, dan aku banyak berpuasa. Selama ini, Allah lah yang telah memberikan kepadaku sebutir kurma setiap tahunnya. Akan tetapi, kali ini engkau memberiku separuh buah kurma. Kepada Allah, aku bisa sepenuhnya bertawakal kepadanya, karena dialah sang pemberi rizki. Akan tetapi, kepada manusia aku tidak bisa begitu saja percaya, karena bisa saja mereka berbohong, ataupun lupa. Dan aku takut tahun depan engkau tidak memberiku kurma lagi, karena engkau bukan Allah, sang pemberi rezeki atas umatnya." Asal-usul penamaan ayat 1000 dinar. Dalam Al-Quran terdapat penggalan ayat, yang apabila diamalkan secara khusus, dapat mendatangkan rezeki yang tak disangka-sangka. Ayat tersebut adalah penggalan surat At-Tolak ayat 2-3, yang dikenal juga dengan ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar yang rutin diamalkan memiliki banyak keutamaan, salah satunya dipercaya bisa membuka pintu rezeki dari mana saja. Mengutip buku Sholat Duha untuk Wanita, disertai dua-dua pemanggil rezeki oleh Zakiyah Ahmad, ayat 1000 dinar sampai disebut-sebut sebagai amalan kekayaan. Meski asal mula istilah ayat 1000 dinar tidak begitu jelas landasannya, penamaan amalan ayat tersebut diyakini berasal dari kisah nyata, yang dialami seorang saudagar pada zaman dahulu. Berikut kisah selengkapnya. Di balik penamaan ayat 1000 dinar, ada suatu kisah yang dipercaya sebagai asal-usul ayat 2-3 dalam surat At-Tolak, yang menjadi sebuah amalan khusus. Yakni kisah tentang saudagar, yang bermimpi didatangi Nabi Khidir alaihi salam. Pada suatu ketika, seorang saudagar memimpikan Nabi Khidir alaihi salam datang menemuinya. Di dalam mimpi, beliau memerintahkannya agar mengeluarkan sedekah sebesar 1000 dinar emas, untuk dibagikan kepada fakir miskin. Mimpi tersebut berulang, selama beberapa kali. Hingga pada akhirnya, si saudagar pun menunaikan perintah Nabi Khidir alaihi salam itu. Setelah dilaksanakan, Nabi Khidir alaihi salam datang kembali ke mimpinya, dan mengajarkan ayat-ayat suci Al-Quran untuk diamalkan setiap hari, agar ia selamat dari bahaya dan musibah. Ternyata, amalan yang diberikan adalah penggalan surat At-Tolak ayat 2-3. Setelah rutin mengamalkannya, suatu ketika saudagar tersebut pergi berlayar ke pulau seberang, dengan membawa harta dan dagangannya. Di tengah lautan, kapal yang ditumpanginya diterjang badai dan hancur. Dan tak disangka-sangka, saudagar itulah satu-satunya yang selamat. Ia pun akhirnya terdampar di sebuah pulau asing, bersama seluruh harta yang dibawanya. Ia bersyukur dan merasa terselamatkan, berkat amalan surat At-Tolak ayat 2 yang pernah diberikan Nabi Khidir alaihi salam. Sang saudagar menetap di sana, dan melanjutkan berdagang di pulau itu. Dikabarkan, bisnisnya semakin sukses di tempat itu. Ada kisah yang menceritakan, bahwa di kemudian hari si saudagar menjadi raja di pulau tempat ia terdampar. Kisah inilah yang dipercaya menjadi cerita di balik ayat 1000 dinar, yang dikenal sampai sekarang. Dari kisah tersebut, penggalan ayat 2-3 surat At-Tolak diyakini memiliki keistimewaan. Yang apabila ayat tersebut diamalkan secara rutin, maka akan dapat membuka rezeki yang tak terduga, dimudahkan dalam menghadapi kesulitan, dan dicukupkan segala hajatnya. Demikian kisah orang yang mengamalkan ayat 1000 dinar. Marilah kita rutin mengamalkan penggalan surat At-Tolak ayat 2-3 ini, agar dapat membukakan pintu-pintu rezeki yang tak terduga, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keajaiban rezeki karena sering menolong sesama. Kisah nyata keajaiban rezeki ini ditulis oleh Satria Hadi Lubis, yang menceritakan seorang perempuan yang sering membantu orang lain, sehingga ia selalu mendapat limpahan rezeki tak terduga.
Sebagai ibu rumah tangga tanpa penghasilan yang tetap, Markona adalah perempuan dayah yang rajin silaturahim dan menolong orang lain. Markona dikenal sebagai orang yang tulus dan ringan tangan. Bahkan, ia sering dianggap kurang peduli dengan keperluan dirinya sendiri. Jika punya uang, ia langsung menghabiskannya untuk membantu orang lain, atau untuk keperluan primer keluarganya. Semangat silaturahim Markona sangat tinggi. Jika mendengar ada orang yang dikenalnya sakit atau meninggal dunia, maka Markona sebisa mungkin hadir untuk mendoakannya. Hasil amal baiknya itu sungguh ajaib. Rumah Markona tak pernah sepi dengan berbagai kiriman dari banyak orang, baik yang dikenalnya, maupun yang tidak dikenalnya. Ada yang kirim makanan, baju, buku-buku, obat-obatan, sembako, dan lain-lain. Apalagi jika terdengar kabar Markona kena musibah atau sakit, maka malah makin deras saja berbagai bantuan yang masuk rumahnya, atau ke rekeningnya. Belum lagi rezeki berupa perjalanan ke luar negeri naik haji dan umroh, yang berkali-kali dengan biaya bukan dari kantong pribadi. Memang, Markona tidak menjadi kaya raya karena bantuan tersebut, tapi ia juga tak pernah miskin, dan tak punya utang. Bahkan kalau dihitung-dihitung, jumlah berbagai rezeki yang diterima Markona lebih besar daripada gaji suaminya yang merupakan karyawan tetap. Markona memang manusia ajaib, sehingga rezekinya juga ajaib. Figur seperti Markona sebenarnya ada di sekeliling kita, untuk membuktikan kebenaran janji Allah, bahwa orang yang bertakwa akan mendapatkan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Quran Surat At-Tolak, ayat 2-3. Kekuatan Markona sehingga banyak rezeki adalah, karena ia orang yang suka menolong, rajin silaturahim, dan ibadahnya khusyuk, serta sangat yakin akan pertolongan dari Allah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, atau dikenang bekasnya, perjuangan atau jasanya, maka hendaklah ia menghubungkan silaturahmi. Hadis riwayat Muslim. Dalam kitab Zadul Ma'ad, karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, telah diterangkannya berbagai fadilah dari mengerjakan ibadah sholat. Bahwasanya sholat dapat mendatangkan rezeki, menjaga kesehatan, menolak bencana, menjauhkan penyakit, menguatkan hati, menyinari wajah, mengistirahatkan jiwa, dan menghilangkan kemalasan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Pancinglah rezekimu dengan sedekah. Dan barang siapa yang banyak memberi, maka ia juga akan banyak menerima." Subhanallah. Sungguh, janji Allah tentang keajaiban rezeki itu benar adanya. Tinggal kita mau apa tidak dalam memenuhi syarat-syaratnya. Ahli ibadah yang meragukan pemberian rizki Allah. Terdapat seorang laki-laki yang sangat rajin sekali dalam beribadah. Hampir setiap harinya ia menghabiskan waktunya untuk beribadah. Sebagaimana perjalanan manusia pada umumnya, tibalah sang ahli ibadah pada kondisi antara ragu-ragu dan yakin. Sang ahli ibadah ingin meyakinkan hatinya, bahwa sang pemilik semesta benar-benar telah menjamin, atas semua urusan rezeki makhluk yang ada di bumi. Akhirnya, sang ahli ibadah memutuskan untuk bepergian ke gurun pasir, tanpa membawa bekal apapun. Sang ahli ibadah meyakini, bahwa sang pemilik semesta akan memenuhi kebutuhannya, sebab ia adalah Ar-Razzaq. Selain itu, sang ahli ibadah juga memantapkan hatinya, untuk tidak akan meminta bantuan manusia manapun, dan tidak akan mengerahkan dirinya sendiri untuk mencari makanan apapun. Sesampainya di gurun pasir, sang ahli ibadah mencari tempat untuk mengistirahatkan dirinya. Sang ahli ibadah menemui sebuah batu besar, dan berbaring di atas batu tersebut. Hembusan angin, rasa lelah, dan rasa perut yang lapar, membuat sang ahli ibadah tertidur di atas batu tersebut. Sang pemilik semesta kemudian mengutus para malaikat untuk menyamar menjadi sekelompok kafilah, dan menemui sang ahli ibadah tersebut. Sekelompok kafilah tersebut diutus oleh sang pemilik semesta, untuk memberikan sang ahli ibadah beberapa makanan. Sekelompok kafilah terus memaksa sang ahli ibadah makan, meskipun sang ahli ibadah menolaknya. Sebab pemaksaan dari kafilah,
sang ahli ibadah memakan makanan dari kafilah tersebut dengan berurai air mata. Di antara tetesan air mata tersebut, sang ahli ibadah mengadu kepada sang pemilik semesta. Ya Allah, sungguh kini tiada keraguan walau setetes untuk meyakini bahwa Engkau telah menjamin semua rezeki ciptaan-Mu. Maka ampunilah hamba-Mu yang hina ini, karena telah berada di antara ragu dan yakin terhadap kemahakuasaan-Mu. Hal yang perlu digarisbawahi dari kisah tadi adalah jaminan rezeki atas seluruh makhluk di bumi dari sang pemilik semesta. Walaupun begitu, bukan berarti kita harus meniadakan ikhtiar. Dalam kasus ahli ibadah tersebut, keputusannya untuk pergi ke gurun pasir bukan untuk meninggalkan ikhtiar, tetapi untuk meyakinkan hatinya, yang saat itu sedang berada pada fase antara ragu dan yakin. Rezeki terakhir yang berupa segelas susu. Pada suatu zaman dahulu, terdapat seorang lelaki yang sedang berjalan di sekitar sebuah sumur. Ketika mengitari sumur tersebut, dia melihat sesuatu yang menarik perhatiannya di dalamnya. Tanpa memperhatikan kewaspadaan, lelaki itu tergelincir dan terjatuh ke dalam sumur. Akibat terjebak di dalam sumur, lelaki itu berteriak meminta pertolongan. Namun karena sepi, suaranya tak terdengar oleh siapapun. Dia pun terus berteriak di dalam sumur, hingga akhirnya mulai kehilangan harapan. Saat di titik putus asa, dalam teriakan terakhirnya, suara lelaki itu akhirnya terdengar oleh penduduk setempat, yang kebetulan sedang menuju sumur untuk mengambil air. Betapa terkejut mereka, ketika melihat seseorang yang berjuang keras untuk tidak tenggelam di dalam sumur. Dengan segera, mereka kemudian memberikan pertolongan, dengan cara menjulurkan tali ke lelaki yang hampir tenggelam itu. Dengan usaha yang keras, lelaki itu akhirnya berhasil naik ke atas. Setelah sampai di atas, dia langsung tak sadarkan diri karena kelelahan. Penduduk segera membawa lelaki itu ke perkampungan, dan memberikan pertolongan pertama, serta membaringkan lelaki tersebut untuk memulihkan kondisinya. Ketika lelaki itu akhirnya sadar, dia pun merasa heran, karena sudah ada banyak orang di tengah-tengahnya. Setelah sepenuhnya sadar, dia teringat akan kejadian yang telah dialaminya, ketika dirinya mendekati bibir sumur. Sang tuan rumah sangat senang melihat lelaki tersebut sudah sadar, kemudian menyuguhkan segelas susu kepadanya. Lelaki itu merasa gembira dan berterima kasih, karena telah mendapatkan bantuan yang membuatnya bisa menikmati segelas susu, yang terasa begitu istimewa. Dia merasakan, menurutnya inilah susu paling enak yang pernah dia minum. Dalam percakapan dengan tuan rumah dan beberapa penduduk, lelaki itu kemudian menceritakan bagaimana dia sampai terjatuh ke dalam sumur. Mereka semua merasa heran mendengar ceritanya, karena mereka tahu bahwa tidak ada sesuatu pun di dalam sumur tersebut. Mereka telah menggunakannya selama bertahun-tahun, tanpa ada masalah. Karena penasaran dengan cerita lelaki itu, mereka semua sepakat untuk kembali ke sumur bersama-sama. Lelaki itu pun penuh antusiasme, karena ingin membuktikan apa yang telah dia lihat. Namun, ketika mereka sampai di sumur, tidak ada yang bisa dilihat oleh penduduk. Ketika lelaki itu hendak menunjukkan apa yang dia lihat, dia malah terjatuh ke dalam sumur untuk kedua kalinya. Kali ini dia tak lagi bisa ditolong, dan akhirnya meninggal dunia di dalam sumur tersebut. Kisah barusan dapat menjadi cerminan bagi kita, bahwa ketika seseorang telah dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka takdir akan mengambilnya kembali ke hadiratnya. Namun, jika rezekinya belum cukup, maka dia akan diselamatkan untuk menyelesaikan takdirnya, bahkan jika hanya tinggal segelas susu yang menjadi penyelamatnya. Kisah barusan sepertinya sebuah cerita biasa, tetapi kita dapat melihat bagaimana kejadian kematian yang tidak terduga. Kita pernah mendengar seseorang yang meninggal dalam keadaan sehat. Misalnya seseorang sedang bermain tenis ataupun badminton, dengan pukulan terakhir sebagai rezekinya, kemudian ia terjatuh dan langsung meninggal. Kita juga pernah mendengar dan melihat video, bagaimana seorang imam yang sedang mengimami sholat jamaah, tiba-tiba ia jatuh tertelungkup kemudian meninggal. Dan rezeki terakhirnya adalah menjadi imam sholat. Pada kejadian lain, ada juga seorang pembawa acara di televisi yang kelihatan sehat ceria,
Tiba-tiba mendadak mukanya berubah terpaku melihat sesuatu, kemudian terjatuh dan meninggal. Rezeki terakhirnya adalah menjadi pembawa acara. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sempurnakan rezeki terakhirmu, walaupun itu hanya segelas susu. Rezeki tak terduga di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu bulan mulia dalam Islam, yang memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan. Bulan ini menjadi kesempatan bagi umat Islam, untuk meningkatkan ibadah, dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu doa yang sangat dianjurkan untuk dibaca di bulan Rajab, adalah doa untuk memohon kemudahan mendapatkan banyak rezeki dan berkah. Rezeki adalah segala sesuatu yang diberikan Allah kepada hambanya, baik berupa harta, kesehatan, ilmu, keturunan, maupun hal-hal lain yang bermanfaat lainnya. Rezeki yang baik adalah rezeki yang halal, berkah, dan cukup. Untuk mendapatkan rezeki yang baik, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh, bersyukur, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kisah hikmah yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki tak terduga kepada hambanya yang berdoa dan beribadah, terlebih pada bulan Rajab. Seperti kisah Gus Ikdam yang mendapat rizki tak terduga pada bulan Rajab. Gus Ikdam adalah seorang penceramah muda, yang juga pengasuh majelis taklim Sabilut Taubah. Diketahui, dirinya mendapat rezeki tak terduga berupa mobil mewah Toyota Alphard, yang diberikan dari salah satu pengagumnya. Mobil tersebut diberikan, untuk bisa dipakai Gus Ikdam berangkat pengajian. Gus Ikdam mengaku tidak menyangka mendapat hadiah tersebut, dan menganggapnya sebagai bukti keberkahan bulan Rajab. Fadilah keutamaan di bulan Rajab. Terdapat kisah seorang nenek yang istiqomah membaca surat Al-Ikhlas. Ia selalu membaca Al-Quran di Baitul Maqdis setiap bulan Rajab, dan menggunakan pakaian dari bulu kambing, atau kain wol. Singkat cerita, suatu hari sang nenek meninggal dunia. Diketahui, semasa hidupnya ia pernah berwasiat, agar dirinya dikubur bersama pakaiannya tersebut. Namun, anaknya justru mengkafani jenazahnya dengan kain dan pakaian yang mahal. Ternyata, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan wasiatnya, dan mengeluarkan pakaiannya dari kubur. Ketika dibuka, pakaiannya tersebut berubah menjadi sutra yang indah, dan juga beraroma wangi. Dalam riwayat yang lain, ada kisah seorang pemuda yang mengalami kesulitan ekonomi. Ia merasa sangat gelisah, karena khawatir tidak bisa memberi nafkah kepada keluarganya. Dia lalu berdoa kepada Allah di hari Jumat, di bulan Rajab, dengan mengucapkan doa sebagai berikut. Ya Allah, Engkau telah memuliakanku dengan mahkota Islam. Maka dengan kemuliaan Islam dan hari Jumat ini, aku memohon kepadamu, agar Engkau berkenan menghilangkan segala keresahan yang ada hatiku ini, karena memikirkan nafkah untuk keluargaku. Aku memohon kepadamu, agar Engkau memberiku rezeki dari jalan yang terduga. Dan tidak lama dari munajatnya itu, ia tiba-tiba mendapat kabar, bahwa pamannya telah meninggal dunia, dan mewariskan sebagian hartanya kepada dirinya. Dirinya pun bersyukur, dan menganggapnya hal itu sebagai karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Sulaiman yang berjumpa semut. Kisah Nabi Sulaiman dan semut tentang rezeki, merupakan sebuah cerita yang terkenal dalam Islam. Nabi Sulaiman adalah seorang rasul, yang dianugerahi kekayaan dan kebijaksanaan oleh Allah. Dalam sebuah hadis, disebutkan bahwa Nabi Sulaiman pernah bertanya pada seekor semut tentang rizki, dan bagaimana caranya untuk memperolehnya. Semut tersebut kemudian menjawab, bahwa semut-semut di bawah kendalinya bekerja keras untuk mencari makanan, dan menukarkannya dengan makanan lain. Nabi Sulaiman kemudian menyadari, bahwa segala hal di dunia ini membutuhkan usaha dan kerja keras, termasuk untuk mendapatkan rezeki. Kisah Nabi Sulaiman dan semut tersebut memberikan inspirasi bagi umat Islam, untuk bekerja keras dan berusaha semaksimal mungkin, demi mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut juga mengajarkan,
bahwa segala sesuatu yang didapatkan haruslah dengan cara halal, dan tidak melanggar aturan Allah. Kisah Nabi Sulaiman dan semut terkait rezeki, adalah salah satu kisah terkenal yang tertera dalam Al-Quran. Dalam kisah tersebut, Nabi Sulaiman mengamati semut yang sedang melintasi jalan menuju ke sarang mereka. Dia memperhatikan bahwa semut-semut itu bergotong royong, dan saling membantu untuk mengumpulkan makanan di luar sarang mereka. Hal ini membuat Nabi Sulaiman kagum dengan organisasi dan kerjasama yang dilakukan oleh semut dalam mencari rezeki. Dari hasil pengamatannya, Nabi Sulaiman mengambil pelajaran tentang pentingnya bekerja keras dan bekerja sama dalam mencapai keberhasilan. Dia juga memperoleh pelajaran tentang pentingnya mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan baik. Nabi Sulaiman pun menyadari bahwa Allah telah memberikan rezeki kepada manusia dan makhluk hidup lainnya dengan berbagai cara yang bersifat adil dan merata. Oleh karena itu, manusia perlu bersyukur dan memanfaatkan rezeki tersebut dengan sebaik-baiknya. Kisah Nabi Sulaiman dan semut memperlihatkan kepada kita tentang pentingnya bersyukur atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah, serta mengelola dan memanfaatkannya dengan baik. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya bekerja keras dan bekerja sama dalam mencapai tujuan hidup. Seluruh pelajaran dari kisah ini menjadi pedoman bagi kita untuk selalu berusaha, serta tidak pernah menyerah dalam menggapai cita-cita dan mencapai kesuksesan. Rezeki adalah salah satu konsep penting dalam Islam. Menurut ajaran Islam, rezeki adalah semua sesuatu yang Allah berikan kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu berupa harta, kesehatan, keturunan, ilmu, kesuksesan, atau kesenangan hidup. Oleh karena itu, rezeki dianggap sebagai anugerah yang diberikan oleh Allah kepada manusia, sesuai dengan kehendaknya. Sebagai umat Muslim, kita harus selalu bersyukur dan memanfaatkan rezeki yang kita terima dengan baik. Kita juga harus berpikir positif, bahwa semua yang kita peroleh, berasal dari kehendak Allah untuk kebaikan kita. Namun kita juga harus ingat, bahwa rezeki tidak hanya bersifat materi, melainkan juga bisa bersifat non-materi, seperti kesehatan, kebahagiaan, maupun kesuksesan dalam bidang yang kita perjuangkan. Oleh karena itu, sebagai umat Muslim, kita harus selalu berusaha untuk memperoleh rezeki halal, mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam memperoleh, memanfaatkan rezeki yang diperoleh dengan baik, dan harus sesuai dengan ajaran Islam. Hikmah yang bisa diambil, bahwa kisah Nabi Sulaiman dan semut sangat menginspirasi kita tentang rezeki. Meskipun semut yang dianggap sebagai makhluk yang paling lemah dan tidak berdaya, tetapi mereka mampu menemukan cara untuk meraih rezeki. Hal ini mengajarkan kita betapa pentingnya berusaha, dan tidak meremehkan setiap kesempatan yang ada. Namun kita juga harus memahami, bahwa rezeki bukanlah semata-mata tentang uang dan harta, tetapi juga meliputi berbagai hal seperti keluarga, kesehatan, dan kebahagiaan. Oleh karena itu, mari kita berusaha semaksimal mungkin, dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki yang terbaik untuk kita. Semoga kisah Nabi Sulaiman dan semut tadi dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi kita untuk terus berusaha dan bersyukur atas karunia yang telah diberikan. Berikut ini akan kami jelaskan tentang jenis-jenis rezeki dalam pandangan Al-Quran dan hadis Nabi. Yang pertama adalah rezeki yang telah dijamin. Ada rezeki yang sudah dijamin oleh Allah untuk seluruh makhluknya tanpa kecuali. Dan setiap orang mendapatkan rezeki dengan kadar dan waktu yang berbeda-beda. Allah berfirman, "Tidak ada satu makhluk melata pun yang bergerak di atas bumi ini, yang tidak dijamin Allah rezekinya." Quran Surah Hud, ayat 6. Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahwa Dialah yang menjamin rezeki makhluknya, termasuk semua hewan yang melata di bumi, baik yang kecil, yang besarnya, yang ada di daratan, maupun yang ada di lautan. Dia pun mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Dengan kata lain, Allah mengetahui sampai di mana perjalanannya di bumi, dan kemanakah tempat kembalinya, yakni sarangnya, dan inilah yang dimaksud dengan tempat penyimpanannya. Yang kedua adalah rezeki karena usaha.
Ada juga rezeki yang didapat hanya jika kita bekerja keras. Umumnya, ini berlaku bagi karyawan atau pedagang. Bagi karyawan, semakin sering dia lembur, maka semakin besar gaji yang diterima. Sedangkan bagi pedagang, semakin sering ia berdagang, insya Allah semakin besar pula ia mendapat keuntungan besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidaklah manusia mendapatkan apa-apa, kecuali apa yang dikerjakannya." Quran Surah An-Naml, ayat 39. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, yaitu sebagaimana tidak dibebankan kepadanya dosa orang lain, maka demikian pula dia tidak memperoleh pahala, kecuali dari apa yang diupayakan oleh dirinya sendiri. Imam Ibnu Katsir mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Shahihnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Apabila manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu anak soleh yang mendoakannya, atau sedekah jariah sesudah kepergiannya, atau ilmu yang bermanfaat." Ketiga macam amal ini pada hakikatnya dari hasil jerih payah yang bersangkutan, dan merupakan buah dari kerjanya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Sesungguhnya sesuatu yang paling baik, yang dimakan oleh seseorang adalah dari hasil upayanya. Dan sesungguhnya anaknya merupakan hasil dari upayanya. Sedekah jariah, seperti wakaf dan lain sebagainya yang sejenis, juga merupakan hasil upaya amal dan wakafnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan." Quran Surat Yasin, ayat 12. Ilmu yang dia sebarkan di kalangan manusia, lalu diikuti oleh mereka sepeninggalnya, hal ini pun termasuk dari jerih payah dan amalnya. Di dalam kitab Sahih disebutkan, "Barang siapa yang menyeru kepada jalan petunjuk, maka baginya pahala yang semisal dengan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka barang sedikit pun." Demikianlah penjelasan Imam Ibnu Katsir. Jelaslah bagi kita, bahwa dalam urusan dunia maupun akhirat, kita akan mendapatkan balasan atas apa yang kita kerjakan. Di dunia kita bekerja, maka kita akan mendapatkan gaji atau keuntungan perdagangan. Di akhirat juga kita akan mendapatkan hasil dari semua amal soleh kita di dunia. Namun ini tidak bermakna pembatasan, karena bisa juga kita mendapatkan pahala atas pemberian orang lain, selain dari 3 hal yang disebutkan dalam hadis tadi. Misalnya orang yang masih hidup, bisa mendoakan ampunan untuk orang yang sudah mati, bisa bersedekah atas nama orang yang sudah mati, bahkan bisa pergi haji atas nama orang yang sudah mati. Yang ketiga adalah rezeki karena bersyukur. Ada pula rezeki yang didapat karena bersyukur, karena Allah Ta'ala telah berfirman, "Dan ingatlah juga, tatkala Tuhan kalian memaklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Quran Surat Ibrahim, ayat 7. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, "Sesungguhnya jika kalian mensyukuri nikmatku yang telah kuberikan kepada kalian, pasti aku akan menambahkannya bagi kalian. Sebaliknya, jika kita kufur nikmat, maka azab Allah sangat pedih, yaitu dengan mencabut nikmat-nikmat itu dari mereka, dan Allah menyiksa mereka karena mengingkarinya." Di dalam sebuah hadis telah disebutkan, sesungguhnya seorang hamba benar-benar terhalang dari rezekinya, disebabkan dosa yang dikerjakannya. Di dalam kitab Musnad Imam Ahmad disebutkan, Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Aswad, telah menceritakan kepada kami Maro As-Sadalani, dari Sabit, dari Anas yang mengatakan, bahwa seorang pengemis datang meminta-minta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau memberinya sebiji buah kurma, tetapi si pengemis itu tidak mau menerimanya. Kemudian datanglah seorang pengemis lainnya, dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar pengemis itu diberi sebiji buah kurma pula. Maka pengemis itu berkata, "Maha suci Allah, sebiji buah kurma dari Rasulullah." Maka Nabi Muhammad SAW bersabda kepada pelayan perempuannya, "Pergilah kamu ke rumah Ummu Salamah,
dan berikanlah kepada pengemis ini 40 dirham yang ada padanya. Yang keempat adalah rezeki yang tak terduga. Ada pula rezeki yang sama sekali tidak terduga, yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Semakin bertakwa, maka semakin Allah berikan rezeki. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surah At-Tolak, ayat 2-3. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, maksudnya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dalam semua apa yang diperintahkan kepadanya, dan meninggalkan semua apa yang dilarang baginya, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari urusannya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, yakni dari arah yang tidak terdetik dalam hatinya. Abdullah Ibnu Mas'ud mengatakan, bahwa sesungguhnya ayat yang paling global dalam Al-Quran adalah firman-Nya berikut ini. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Quran Surat An-Nahl, ayat 90. Dan ayat yang paling besar mengandung jalan keluar dalam Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Quran Surat At-Tolak, ayat 2. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Bertakwa itu melaksanakan perintah, dan juga menjauhi larangannya. Karena, perbuatan maksiat itu bisa menyumbat rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya seseorang hamba benar-benar tersumbat rezekinya, disebabkan suatu dosa yang dilakukannya. Dan tiada yang dapat menolak takdir selain doa. Dan tiada yang dapat menambah usia selain dari kebaikan. Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. Rasulullah menjelaskan perbedaan kondisi orang yang totalitas hidupnya untuk Allah, dengan orang yang totalitas untuk dunia. Barang siapa yang menghabiskan seluruh waktunya untuk Allah, maka Allah akan memberinya kecukupan dari semua biaya, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang menghabiskan seluruh waktunya untuk dunia, maka Allah menjadikan dunia menguasai dirinya. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Yang kelima adalah rezeki karena istighfar. Ada juga rezeki yang didapat karena istighfar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala berikut ini. Beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Pasti Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyak harta. Quran Surah Nuh, ayat 10-11. Lebih dari itu, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang memperbanyak bacaan istighfar, maka Allah akan mengadakan baginya dari setiap kesusahan pemecahannya, dan dari setiap kesempitan jalan keluar, dan Allah memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang keenam adalah rezeki karena sedekah. Ada pula rezeki yang didapat karena sedekah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala berikut ini. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, yakni infak dan sedekah? Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya, dengan lipatan yang banyak. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 245. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada hamba-hambanya, agar menafkahkan hartanya di jalan Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang-ulang ayat ini di dalam Al-Quran, bukan hanya pada satu tempat saja. Di dalam hadis yang berkaitan dengan asbabun nuzul ayat ini disebutkan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Tuhan yang tidak miskin, dan tidak pula berbuat aniaya? Yang dimaksud dengan firman-Nya, pinjaman yang baik, ialah berinfak untuk jalan Allah. Menurut pendapat lain ialah memberi nafkah kepada anak-anak. Menurut pendapat yang lainnya lagi ialah membaca tasbih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.
maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya, dengan lipat ganda yang banyak. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 245. Sama halnya dengan makna yang ada di dalam ayat lain, yaitu firman-Nya berikut ini. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir, dan pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 261. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah melipat gandakan kebaikan sebanyak 2 juta kali lipat pahala kebaikan. Hadis riwayat Ahmad. Dengan kata lain, belanjakanlah harta kalian, dan janganlah kalian pedulikan lagi dalam melakukannya. Karena Allah lah Maha Pemberi rezeki, dan Dialah yang menyempitkan rezeki terhadap siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Dan Dia melapangkannya terhadap yang lainnya di antara mereka. Dan hal tersebut mengandung hikmah yang sangat bijak dari Allah. Yang kedua adalah rezeki karena anak. Ada juga rezeki Allah yang diberikan karena sebab anak kita. Sebagaimana firman Allah berikut ini. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan menanggung rezeki mereka, dan juga rezeki bagimu. Quran Surah Al-Isra, ayat 31. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada orang tua kepada anaknya, karena Dia melarang membunuh anak-anak. Dan dalam kesempatan yang lain, Allah memerintahkan kepada orang tua agar mereka memberikan warisannya kepada anak-anaknya. Di masa jahiliyah, orang-orang tidak memberikan warisan kepada anak-anak perempuannya, bahkan ada kalanya seseorang membunuh anak perempuannya agar tidak berat bebannya. Ayat ini melarang kita membunuh anak. Pada umumnya, hal itu dilakukan karena takut miskin. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, yakni takut berakibat jatuh miskin di masa mendatang. Karena itulah, dalam firman selanjutnya diprioritaskan penyebutan tentang rezeki anak-anak mereka. Ini adalah dosa yang sangat besar, setingkat di bawah syirik. Abdullah ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Bila kamu mengadakan tandingan bagi Allah, padahal Dialah yang menciptakan kamu." Ia bertanya lagi, "Kemudian dosa apa lagi ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Bila kamu membunuh anakmu, karena takut dia makan bersamamu." Ia bertanya lagi, "Kemudian dosa apa lagi ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Bila kamu berbuat zina dengan istri tetanggamu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang kedelapan adalah rezeki karena menikah. Ada juga rezeki yang Allah berikan bagi orang yang ingin menikah, dan menggenapkan separuh agamanya. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak dari hamba sahayamu, baik laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dengan kurnia-Nya. Quran Surah An-Nur, ayat 32. Imam Ibnu Katsir mengutip pendapat sahabat Rasul yang bernama Ibnu Abbas, bahwa makna ayat ini mengandung anjuran kepada mereka untuk menikah. Allah memerintahkan orang-orang yang merdeka dan budak-budak untuk nikahkan, dan Dia menjanjikan kepada mereka untuk memberikan kecukupan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada 3 macam orang yang berhak memperoleh pertolongan dari Allah, yaitu orang yang nikah karena menghendaki kesucian, budak mukatab yang bertekad melunasinya, dan orang yang berperang di jalan Allah. Hadis riwayat Ahmad, Turmudzi, Nasai, dan Ibnu Majah.
Nabi Muhammad SAW pernah menikahkan lelaki yang tidak mempunyai apa-apa, selain sehelai kain sarung yang dikenakannya, dan tidak mampu membayar mas kawin cincin dari besi sekalipun. Tetapi walaupun demikian, beliau Rasulullah SAW menikahkannya dengan seorang wanita. Dan menjadikan mas kawinnya, bahwa dia harus mengajar istrinya Al-Quran yang telah dihafalnya. Kebiasaannya, berkat kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan belas kasihnya, pada akhirnya Allah memberinya rezeki yang dapat mencukupi kehidupan dia dan istrinya. Rasulullah selalu memotivasi pemuda yang siap untuk menikah. Hai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menanggung biaya perkawinan, maka hendaklah ia kawin. Karena sesungguhnya kawin itu lebih menundukkan pandangan mata, dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, hendaknyalah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat dijadikan peredam nafsu baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga memotivasi untuk menikahi wanita yang subur peranakannya. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang subur peranakannya, niscaya kalian mempunyai keturunan. Karena sesungguhnya aku merasa bangga dengan banyaknya kalian terhadap umat-umat lain, kelak di hari kiamat. Menurut riwayat lain disebutkan, sekalipun dengan bayi yang keguguran. Imam Ibnu Katsir menyebutnya ada dalam kitab Sunan. Sebagai penutup, telah jelas bagi kita, bahwa Allah telah menjelaskan banyak pintu rezeki, yang bisa kita dapatkan. Sekarang, tinggal kita mengetuk pintu rezeki itu, dengan menambah ketakwaan kita dan menjemputnya semaksimal mungkin. Semoga Allah memberikan kita rezeki yang berkah dan banyak, sehingga harta tersebut bermanfaat untuk kita dan kaum muslimin. Demikianlah kisah-kisah hikmah tentang rizki yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa dimudahkan mendapat rizki yang barokah, sehingga kita dapat mensyukurinya dengan bertakwa kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita golongan orang-orang yang bersyukur, dan dimasukkan di surganya kelak di akhirat. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.